Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil resum kami dari buku yang berjudul Dasar-Dasar Jurnalistik Televisi yang ditulis oleh Saiful Halim. Saya Absalom Arismalo. Saya akan menjelaskan secara umum dari buku yang ditulis oleh Saiful Halim tersebut berisikan 16 bab, yang dimana bab 1 sampai bab 9 berisikan tentang dasar-dasar jurnalistik televisi, dan bab 10 sampai bab 15 berisikan tentang teknik-teknik reportase, serta bab 16 berisikan persoalan nilai-nilai objektivitas sebagai pedoman jurnalisme. Bab pertama menjelaskan tentang teror media televisi. Media televisi kita ketahui bersama sampai pada saat ini merupakan salah satu media yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari teror tersebut mengakibatkan kerusakan, kepanikan, dan ketegangan bagi warga di lokasi kejadian tersebut. Seiring berjalannya waktu, media televisi mengalami suatu perubahan atau perkembangan, yang dimana kita ketahui bersama TVRI merupakan salah satu media yang pertama kali mengudara, yaitu pada tahun 1962, yang dimana masyarakat di tanah air sudah langsung kepincut dan jatuh cinta kepada teknologi termutakhir pada saat itu. Ada sebuah catatan yang menjadikan media tersebut semakin dinikmati oleh penggemarnya atau oleh penggunanya, yaitu media televisi yang memiliki keperkasaan yang luar biasa untuk menghadirkan kekinian dan kerealitasan sebuah peristiwa atau pendapat hingga memberikan pengaruh yang besar bagi khalayak saat mengambil keputusan atau referensi. Para jurnalis televisi yang akan menjadi subjek utama dan pembahasan buku ini juga memiliki peranan besar dalam mengkonstruksi realitas dan memperkokoh keperkasaan media televisi. Dalam bab 2 yang berbicara tentang media televisi tersebut, kita harus tahu sejarah televisi itu. Yang kedua adalah metafore media. Yang ketiga adalah realitas media. Bab 3 berbicara tentang jurnalis televisi. Bab 3 ini menjelaskan tentang orang yang akan menjadi jurnalis televisi atau yang menjadi penyiar televisi. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang jurnalisme dalam menyampaikan berita. Yang pertama adalah menjadi jurnalis televisi harus memiliki bakal pengalaman jurnalisme yang sangat memadai, khususnya jurnalisme televisi. Yang kedua, harus memiliki wawasan luas menyangkut berbagai disiplin ilmu lain seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, harus memiliki minat baca dan kemampuan menulis yang di atas rata-rata. Yang keempat, harus memiliki kemampuan bahasa asing dan teknologi di atas rata-rata. Yang kelima, harus memiliki keterampilan dan kualitas suara yang juga layak, yang juga layak masuk televisi. Yang keenam, harus terbiasa dengan kalangan masyarakat manapun. Yang ketujuh, terbiasa dengan etos kerja laksana Raja Wali. Yang kedelapan, memiliki mental baja dan kemampuan memulihkan semangat secara cepat. Kesembilan, harus memiliki super kesabaran dan keikhlasan untuk mendapatkan kenyataan yang ada di luar bayangan. Yang kesepuluh, menjaga integritas profesi dan pemeliharaan nilai-nilai etika komunikasi dengan kode etik jurnalistik di dalamnya. Nama saya Luhnya Managina. Saya akan menjelaskan tentang bab 4 sampai bab 6. Bab 4 ini menjelaskan tentang fenomena berita yang terdiri atas 4, yaitu yang pertama adalah fakta dan konteks peristiwa. Fakta adalah sesuatu yang real atau nyata. Memunculkan sebuah fakta sama artinya dengan mewancanakan sebuah kasus. Yang kedua ialah nilai berita. Nilai berita dapat dikategorikan dalam kriteria berikut. Yang pertama itu memberikan informasi yang belum diketahui oleh pembacanya. Yang kedua, mampu menarik perhatian wartawannya. Yang ketiga ialah dapat menambah pengetahuan pembacanya. Yang ketiga ialah ragam berita. Ragam berita bisa sebagai berikut. Yang pertama itu konflik. Yang kedua itu bencana dan tragedi. Yang ketiga adalah pembangunan dan perkembangan. Yang keempat adalah kejahatan atau kriminalitas. Yang ketiga adalah keuangan.
Yang keempat adalah perlawanan kaum tertindas. Yang kelima adalah agama. Dan yang keenam adalah kesehatan seks, hiburan, cuaca dan lalu lintas, olahraga, kesenian dan kebudayaan, dan kemanusiaan dan kehidupan hewan. Yang keempat ialah kita akan membicarakan tentang struktur berita surat kabar. Bisa sebagai berikut. Struktur berita ala surat kabar sebagai berikut, yaitu pertama, kepala berita atau headline. Yang kedua ialah nama jurnalis. Yang ketiga adalah teras berita. Yang keempat itu tubuh berita atau body. Bab 5 kita membicarakan tentang berita televisi. Berita televisi ialah ketersediaan gambar tab dan kualitasnya menentukan apakah item berita ataukah tidak. Bab 6 kita akan menjelaskan tentang naskah berita televisi. Informasi produksi dalam naskah berita sebagai berikut. Yang pertama slug, yang kedua title, 3 reporter, 4 kameramen, 5 program, 6 anchor, 7 dead, 8 lead, 9 format, dan yang terakhir adalah tubuh berita atau body. Bab 7 teknik reportase. Ada 3 cara yang dilakukan seorang jurnalis untuk menjangkau lokasi peliputan, yaitu pertama mandiri. Cara ini menuntut pihak media menyediakan kendaraan atau biaya transportasi yang memadai agar jurnalisnya bisa menjangkau lokasi peliputan secepat-cepatnya. Kedua, semi-embedded. Cara ini mengkondisikan seorang jurnalis untuk melakukan peliputan dengan terlebih dahulu menumpang pada kendaraan milik narasumber. Dan ketiga, embedded, mengkondisikan seorang jurnalis untuk melakukan peliputan dengan benar-benar menumpang pada kendaraan dan fasilitas yang disediakan narasumber atau lembaga yang mengundangnya. Kemudian menurut Austin ada 3 syarat yang diperlukan untuk memilih seorang narasumber, yaitu pertama, berkompeten, kedua, jujur, dan ketiga, berperilaku sesuai ucapannya. Bab 8, awak, ING, dan video editor. Reporter adalah jurnalis televisi yang sangat bergantung kepada orang lain, terutama kepada anak Electronic News Gathering atau biasa disingkat dengan ENG, dan video editor. Bab 9, bahasa televisi. Jurnalistik televisi bukan hanya cerita kemegahan, tapi juga kerumitan. Selain berurusan dengan teknologi, dunia ini juga memiliki bahasa dan aturan-aturan tersendiri. Perkenalkan, nama saya Oci Serdina Lodo, saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan dari bab 10 sampai bab 12. Di bab 10 membicarakan tentang reportase bidang hukum. Bidang hukum dan kriminal, atau biasa disingkat Hukrim, adalah medan perang pertama. Proses latihan atau pembelajaran dimanapun lokasinya tidak akan memberikan gambaran pertempuran atau pertunjukan yang senyata-nyatanya selain di medan pertempuran atau punggung pertunjukan itu sendiri. Bab 11, kita masuk dalam bab 11. Reportasi bidang sosbud. Di bidang ini memiliki spesifik dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, serta tidak mungkin ditekuni oleh reporter yang tidak meminat terhadap bidang masalah ini. Reporter sosbud lebih membutuhkan kepekaan sosial dan empati yang luar biasa terhadap persoalan kemasyarakatan. Masuk dalam bab 12, reportasi bidang polkam atau ekbis. Di bab ini lebih menjelaskan tentang reportasi bidang politik dan keamanan.
Sehingga dalam membuat berita, seorang reporter bukan hanya melaporkan peristiwa, tapi juga menganalisiskan fakta. Perkenalkan, nama saya Marga Gracia Agli dari kelompok 7. Bab 13, reportase secara live. Yang pertama, live by phone atau telewicara merupakan format berita yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Yang kedua, live reporting atau siaran secara langsung berupa reportase seperti kebakaran, kecelakaan, dan event-event tertentu. Yang ketiga, live on tape, proses perekaman sebuah acara, tapi seolah-olah acara tersebut ditayangkan secara live. Yang keempat, reportase on the spot. Yang kelima, as live atau almost live. Bab 14, reportase di daerah konflik. Di luar masalah skill atau kemampuan teknis produksi berita, peliputan di daerah konflik bukan sekedar ajang menunjukkan kelas. Di tempat seperti itu, seorang jurnalis televisi juga perlu menyimbangkan soal keberpihakannya, bahkan tanpa mempedulikan wajah-wajah asing yang terus membuntuti kita di setiap tempat. Bab 15, jurnalisme damai. Jurnalis televisi sangat berkesempatan memperlihatkan perhatian khusus terhadap suatu masalah. Ia bukan sekedar pelapor fakta, tapi juga penebar pesan kemanusiaan. Bab 16, nilai-nilai objektivitas. Para jurnalis profesional senantiasa untuk memelihara objektivitas media, metafora media, dan kearifan media. Dengan pengalaman etika komunikasi dan prinsip deontologi jurnalisme. Bahkan di tengah gempuran kegiatan-kegiatan komodifikasi yang dikembangkan industri media. Sekian.